Baik, selamat malam. Selamat berjumpa dalam mata kuliah desain web yang pada kesempatan malam hari ini baru mulai ya pertemuan satu. Yang mana di dalam mata kuliah desain web ini nanti untuk membahas tentang pembuatan web dengan menggunakan software bantunya Adobe Dreamweaver. Cuma di dalam pengaturannya nanti untuk software Adobe Dreamweaver-nya itu kita bahas mulai di pertemuan 3 ya. Pertemuan 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini untuk yang pertemuan 1-2 ini kita masih berkenalan dulu dengan apa itu desain web dan juga bagian-bagian di dalam desain webnya ya. Nah, di dalam pengaturan pembahasannya di sini nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama di situ adalah pengenalan materi kuliah dan CSS ya. Kemudian yang kedua nanti adalah untuk pengaturan style ya. Style untuk mengatur huruf dan paragraf menggunakan script HTML dan CSS ya. Kemudian yang ketiga, di sini menggunakan Adobe Reader CS6 untuk membuat dokumen HTML dan mengatur style. Jadi di sini nanti saya pakainya versi CS6. Bagi yang mau pakai versi lain silahkan ya. Kemudian yang keempat itu penggunaan style untuk mengatur tabel ya. Jadi CSS untuk mengatur tabel, kemudian menambahkan gambar dan animasi dalam web. Jadi untuk animasi ini nanti sama seperti kita membuat video, karena di dalam website sekarang sudah tidak bisa menggunakan Shopware Flash ya atau SWF ataupun plugins ataupun ActiveX yang lain ya, yang dulu sempat bisa digunakan, nah sekarang nggak bisa, sehingga di dalam membuat animasi itu nanti harus menggunakan video ya. Nah, nanti untuk membuat animasi di dalam web menggunakan software editing videonya, di situ bagaimana? Saya kira kalau untuk anak grafis nggak ada masalah ya. Tapi kalau untuk prodi lain mungkin bisa membantu. Nah, nanti di sini opsional aja nomor 7 itu ya. Nomor 7 itu opsional di dalam pengaturannya ya. Nanti kalau perlu ya kita bahas, kalau enggak ya nanti buat latihan aja ya. Nah, yang penting di nomor 6 ini membuat web dari gambar itu nanti termasuk image slicing dan juga rollover button ya. Membuat rollover button di dalam website. Ya, ini. Cuma rollover buttonnya di sini nanti masih pakai gambar, tidak menggunakan kode. Nah, setelah ujian tengah semester, nanti yang berikutnya di sini adalah mengatur hyperlink dan iframe. Ya, hyperlink ini untuk membuat satu konektivitas antar halaman ya, atau biasa disebut interaktif ya. Interaktif. Kemudian iframe itu untuk menampung konten ya. Jadi kalau kita buat tombol, kontennya nanti mau ditampung di mana, apakah membuat dokumen baru ataukah ditampung di dalam satu bagian objeknya. Nah, ini akan kita bahas di materi ke-9. Ya, materi ke-10 itu membuat dan mengatur navigasi dalam web. Ini termasuk membuat tombol, bentuknya drop menu ya. Jadi ini full CSS ya nanti. Karena drop menunya itu dibuat asalnya atau awalnya itu dibuat dengan menggunakan bullet and numbering ya atau penomoran paragraf ya, tag dalam bentuk penomoran paragraf atau bullet and numbering. Nah, bisa dijadikan navigasi ya, bisa navigasinya drop down ke bawah, bisa drop down ke samping ya, atau gabungannya ya, ada yang ke bawah ada yang ke samping ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah implementasi penggunaan navigasi web. Nah, namanya implementasi berarti latihan ya. Nanti ada bentuk yang harus Anda buat ya, atau ada satu bentuk web yang harus Anda buat dengan menggunakan gambar ya, mungkin gambar nanti ada, kemudian ada animasi videonya, kemudian ada pengaturan huruf dan paragrafnya, kemudian ada pengaturan hyperlink dan iframe, dan juga ada navigasi web ya, itu. Kemudian yang ke-12 ini form object untuk membuat formulir elektronik. Jadi menyisipkan objek-objek form ya. Jadi objek-objek form itu ada tag field, ada button ya, ada button, kemudian ada tag area, radio button dan lain-lain ya. Bagaimana kalau kita pengen membuat satu polling yang mana user diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan
dan pilihan jawabannya itu ada yang tunggal, ada yang multiple, ya, ada yang banyak. Nah, ini nanti cara membuat form objeknya akan kita bahas di dalam pertemuan ke-12 ini. Sedangkan untuk proses input datanya dari form agar tampil di layar itu nanti akan kita bahas di pertemuan 13. Jadi di dalam pertemuan 13 di sini nanti juga menggunakan satu dokumen yang bentuknya PHP, ya. Jadi kalau materi 1 sampai 12 itu kita menggunakan dokumen HTML dan dokumen CSS. Nah, mulai pertemuan 13. Pada pertemuan 13 itu nanti kita menggunakan dokumen PHP, ya. Kemudian yang ke-14 div tag, ya. Div tag ini untuk membagi halaman. Jadi selain bisa pakai table, kita juga bisa pakai div. Kelebihan dari div di sini nanti lebih mudah diatur ketika kita menggunakan script atau kode, ya. Dan itu bisa langsung diatur dari browser, ya. Bisa langsung diatur dari browser. Karena dia mempunyai properti dan nilai yang bisa diatur dari style sheet-nya, ya. Jadi style sheet ini cukup banyak fungsinya dan banyak gunanya di dalam membuat dokumen HTML. Kemudian yang ke-15 itu adalah implementasi penggunaan div tag. Nah, ini sama latihan, ya. Jadi ada beberapa latihan, nanti mungkin 3 atau 4 kali latihan, dan itu bisa Anda kerjakan di manapun Anda suka, ya. Di rumah atau di kampus silahkan, ya. Di kampus ya boleh, bareng-bareng, di rumah sendiri-sendiri juga boleh, silahkan lah, ya. Diatur sendiri yang baik. Enjoy-nya bagaimana, ya. Karena nggak bisa saya paksakan kalau misalkan harus di kampus ternyata Anda enjoy-nya di rumah, harus di rumah ternyata senangnya di kampus. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan karakternya masing-masing, ya. Nah, kemudian yang terakhir ujian akhir semester. Nah, ini beberapa hal yang akan saya sampaikan di dalam mata kuliah Desain Web di Universitas Telkom. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah Desain Web. Baik, nah kita lanjutkan ke pengaturan berikutnya, yaitu tentang cascading style sheet, ya. Jadi cascading style sheet ini perintah untuk mengatur tampilan atau style dalam dokumen HTML. Banyak yang menyebutnya style, ya. Tapi ada juga yang mengatakannya CSS, ya, itu. Nah, di dalam perintah-perintah untuk mengatur tampilan atau membuat style di sini nanti yang pertama itu manfaatnya dulu sebelum kita menginjak ke perintahnya, ya. Jadi manfaat CSS di sini, kode HTML menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diatur. Karena CSS ini kalau diimplementasikan ke banyak dokumen HTML, pengaturannya cuma sekali saja, ya, pada stylenya saja, maka nanti seluruh dokumen HTML yang ada CSS-nya itu akan berubah secara langsung, ya. Ini jadi nggak perlu mengatur satu persatu di dalam tiap halaman. Kemudian yang kedua, ukuran file menjadi lebih kecil sehingga load file lebih cepat, ya. Karena dibuat menjadi beberapa bagian, ya. Stylenya sendiri, kontennya sendiri, maka otomatis ukuran filenya kecil, ya. Karena ukurannya kecil, maka load filenya cepat, terutama untuk yang bandwidth-nya masih rendah, ya. Kalau untuk yang bandwidth-nya tinggi nggak ada masalah, ya. Seperti di kota-kota besar, nah itu saya kira bandwidth-nya besar, ya, sehingga untuk load file ini nggak ada masalah. Tapi kalau di desa pedesaan dan di desa-desa ataupun di tempat yang susah sinyal, nah ini bandwidth ini atau ukuran file ini menjadi sangat penting, ya. Kemudian yang ketiga mengubah atau mudah, ya, mudah untuk merubah tampilan hanya dengan merubah file CSS-nya aja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa dikatakan lebih sederhana dan mudah diatur, karena terpisah pengaturannya sendiri, dokumen HTML-nya sendiri, ya. Jadi nanti tinggal masukkan aja dokumen pengaturannya ini, linknya ke dalam dokumen HTML, maka secara otomatis sudah berubah semua, ya. Tinggal kita panggil sudah berubah, ya, gitu. Kemudian dapat berkolaborasi dengan JavaScript. Nah, ini yang penting karena JavaScript itu juga banyak digunakan untuk mengatur tampilan, ya. Jadi ada juga di JavaScript itu untuk membuat jam digital, jam analog, ya, kalau pengen ditambahkan. Nah, ini CSS itu bisa berkolaborasi dengan JavaScript. Kemudian yang kelima itu digunakan dalam semua web browser, ya.
digunakan dalam hampir semua web browser. Jadi web browser yang populer ya, seperti Chrome, Opera, kemudian Internet Explorer, kemudian Safari ya, itu sebagian besar sudah menggunakan CSS ya, atau kompatibel terhadap CSS, sehingga kalau misalkan kita menggunakan CSS, banyak user yang bisa melihat dampak dari pengaturan CSS ya. Gitu. Nah, ini beberapa manfaat dari CSS ya. Kemudian untuk perintahnya, perintah dari CSS-nya di situ, yang pertama ini ada selektor. Selektor itu isinya ada 3 ya. Isinya ada 3, ada tag, ID, dan class. Cuma kita bisa menggabungkan antara tag dengan ID, tag dengan class, atau class dengan ID ya. Atau class semua atau ID semua digabungkan jadi satu bisa ya. Sehingga ada satu selektor lagi yang sini tidak saya tuliskan karena itu gabungan, namanya compound ya. Compound ini gabungan dari beberapa selektor. Nah, kalau selektornya itu adalah tag, maka di dalam pengaturannya di sini menggunakan perintah yang ada dalam dokumen web ya. Seperti body, table, td, tr ya, h2, h1, p ya, dan lainnya, hr ya, horizontal rule itu juga bisa ya. Sehingga nanti di sini tidak ada nama-nama selain dari perintah-perintah HTML. Ya, ini tag. Ya, ciri dari tag itu tidak ada tanda apapun di dalam namanya. Ya, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya tag, tidak ada tanda apapun. Ya, jadi langsung body, propertinya apa, nilainya berapa. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya ada ID. Nah, ID di sini menggunakan nama ID untuk menampung perintah CSS. Jadi di sini nanti selektornya bisa berupa nama sebagai identitas ya. Identitas dari suatu objek. Misalkan saja sama-sama berseragam tapi antara pelajar dengan PNS dengan militer beda. Nah, punya identitas sendiri-sendiri seragamnya. Nah, itu ID ya. Jadi ID ini bisa objek-objek yang ada di dalam suatu kelas. Tapi jangan gitulah. Intinya ID ini kita membuat satu identitas sendiri, satu pengaturan tampilan sendiri untuk satu objek, kelas juga sama, gitu aja biar gampang ya. Nah, masalah mau pakai ID atau kelas silahkan ya, karena di dalam implementasinya nanti kita bisa menggabungkan antara kelas dengan ID, ID dengan ID, atau kelas dengan kelas. Jadi di sini hampir-hampir seperti tidak terlihat dampak yang terlalu signifikan dari penggunaan ID ataupun kelas ya. Itu. Jadi biar gampang ngapal ini atau biar gampang mengingatnya itu ID ya kita tinggal buat aja, kelas tinggal buat aja. Nah, yang penting cirinya. Kalau ID itu cirinya ini namanya ada tanda crash atau pagar ya, pagar. Ada tagarnya. Ya, ini ID. Nama ID bebas ya. Disarankan tidak ada spasi ya. Nama ID bebas kalau bisa nggak ada spasi. Itu lebih gampang di dalam mengatur ya. Gitu. Mau ID ku, mau judul, mau naskah atau apa silahkan ya. Konten beda. Yang penting ada tanda crash di depan nama dari ID-nya ya. Gitu. Sedangkan kalau kelas itu tandanya adalah ada titiknya ya. Ada titiknya. Jadi kalau tag tadi tidak ada tanda apapun, ID ada tanda pagar, kalau kelas ada tanda titik ya. Itu. Kemudian pengaturan kelas ini juga bisa langsung digabungkan dengan tag. Ya. Jadi tag P yang mempunyai kelas title. Ya. Ini akan diformat seperti yang diatur di dalam penentuannya. Ya. Itu. Nah, yang penting itu tandanya. Ya. ID tag ini tidak punya tanda apapun, ID ada tanda crash atau pagar, kelas ada tanda titik. Itu saja. Jadi kalau Anda pengen membuat kelas, awali dengan titik. Kalau Anda pengen buat ID, awali dengan crash. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada properti. Properti di sini adalah hal-hal yang dimiliki suatu objek. Ya. Jadi antara huruf dengan paragraf itu yang dimiliki beda, yang bisa diatur beda. Ya. Nah, itu disebut dengan properti. Nah, properti ini nanti kita bisa melihat dari cheat sheet-nya ya. Kalau misalkan belum paham propertinya apa ya. Nah, ini di sini ada satu cheat sheet yang bisa digunakan untuk mengatur atau mengetahui ya properti apa saja yang bisa kita gunakan ya. Cuma di sini cheat sheet-nya terbatas ya.
Jadi ada selektor ini div, ini contohnya tag ya, yang nggak ada tanda apapun ini berarti contohnya tag. Ini penggunaan satu tag, satu selektor, ini penggunaan dua selektor ya, antara div dan fun. Kemudian ini adalah ID, ini adalah kelas ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Nah, di sini ada ya. Kemudian untuk tag ini propertinya ada di sini yang umum. Ini untuk properti yang umum ya. Jadi yang umum di dalam teks itu ada font family. Ini adalah untuk nama huruf. Jadi menuliskan propertinya harus plek seperti ini ya. Font strip family ya. Baru nama hurufnya. Arial, Helvetica, Times New Roman ya dan lain sebagainya. Kemudian ada font size, ada color, ada font weight. Ya, font weight ini penebalan atau bold. Nah, ini adalah properti ya. Properti garis ada border top, border bottom ya, border list style type ya, position dan lain sebagainya ya. Nah, itu. Nah, ini di dalam penentuannya ya. Position ya. Ada hal-hal yang lain, ada background ini untuk warna latar belakang ya. Nah, ini contoh dari sebagian di dalam selektor ya. Nah, terus kalau pengen tahu lebih banyak gimana? Nah, kalau pengen tahu lebih banyak, nanti Anda bisa memanfaatkan yang namanya internet ya. Jadi di dalam internet nanti Anda bisa menggunakan ini ya. W3 School. Nah, ini ya. Anda buka W3 School, kemudian ada CSS tutorial ya. Kalau sudah nanti di dalam CSS tutorial di sini ada banyak sekali pengaturan. Misalkan saja outline box model itu gimana, apa yang digunakan, yang disebut padding, yang disebut border, yang disebut margin ya. Perintahnya bagaimana mengaturnya ya. Ini ada semua ya. Waduh, bahasa Inggris Pak, saya nggak paham bahasa Inggris. Tinggal klik kanan translate to, ada nggak ini translate-nya? Waduh, kalau translate-nya di sini gimana ya? Ganti aja Chrome ya, yang saya biasa. Kalau yang Firefox tadi saya nggak biasa ya. Jadi W3 Schools, kemudian CSS ya. Nah, ini kalau sudah nanti kalau bahasa Inggris di sini tinggal diklik kanan translate to Indonesia, nanti udah jadi bahasa Indonesia semua, nggak ada alasan ya, nggak ada alasan bahasa Inggris. Nah, ini ya. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Oh, halamannya tidak apa, oh belum selesai download ya, ini masih muser-muser. Nanti kalau muser-musernya udah selesai, di sini nanti tinggal diklik kanan, kemudian pilih translate to Indonesia, ini jadi bahasa Indonesia semua ya. Jadi nggak ada alasan bahasa Inggris. Kalau dulu sih oke-oke lah, masih oke lah, bahasa Inggris jadi alasan masih oke. Sekarang fasilitas sudah disediakan lengkap semua ya, jadi nggak ada alasan lagi, yang penting Anda mau belajar pasti bisa. Nah, ini ya, udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia semua ya. Nah, ini untuk belajar lebih lengkap tentang apa namanya itu, selektor ataupun properti di dalam style sheet ya. Ini. Nah, kemudian value itu nilainya. Jadi nilainya di sini kalau paragraf ya, paragraf alignment itu ada center, ada right, ada left ya, ada justify. Kalau font di sini ada font face ya, ada Arial, kemudian Times New Roman ya, kemudian Helvetica, itu adalah value, nilai dari properti. Font face ya. Kalau warna, font color atau color itu ada red, green, blue. Nah, red, green, blue itu nilai dari properti color ya. Gitu. Nah, menuliskannya kayak gini. Selektornya dulu, mau pilih salah satu ya, pilih salah satu tag atau ID atau class. Kemudian kurung awal buka, propertinya apa, font face misalkan, titik 2, value-nya apa, Arial misalkan. Udah jadi satu pengaturan ya. Satu pengaturan mengubah bentuk huruf ya, itu. Nah, ini sinteksnya atau perintahnya.
Nah, kemudian ada CSS tag. CSS tag di sini untuk pengaturan style objek dalam dokumen dengan menggunakan tag atau perintah yang ada di dokumen HTML. Penulisannya tidak diawali tanda apapun, tadi sudah ya. Nah, ini kalau ID pakai class, kalau class pakai titik. Ya, bisa juga digabungkan dengan tag. Tag dengan class itu harus ada tagnya dulu, ya, nama tagnya dulu, baru nama kelasnya. Ya. Kemudian penulisan CSS. Nah, penulisan CSS ini ada 3 juga. Yang pertama itu ada inline style sheet. Inline style sheet di sini penulisan CSS di dalam satu baris kode atau satu tag, ya. Jadi implementasi dari stylenya itu hanya pada H2 ini saja. Kalau di bawahnya ada H2 lagi, H2 yang kedua ini tidak ada dampak dari pengaturan stylenya. Ini disebut dengan inline, ya. Inline ini banyak digunakan ketika butuh dadaan mengatur suatu objek, ya. Butuh dadaan mengatur suatu objek, maka kita bisa menyisipkan pengaturan-pengaturan stylenya di dalam tag, ya. Itu. Ini disebut inline. Sedangkan yang kedua itu ada internal style sheet. Nah, internal style sheet ini di dalam dokumen HTML bisa berlaku untuk tag ataupun kelas yang sama, ya. Contohnya ini, ya, style di dalam satu dokumen HTML dengan nama H2. Berarti ini menggunakan tag heading level 2, ya, itu. Nah, kalau kita di sini menambahkan H2, maka dia akan terdampak oleh pengaturan ini. Di bawahnya lagi ada H2 lagi, langsung terdampak lagi. Di bawahnya ada H2 lagi, terdampak lagi. Secara otomatis ya, karena di sini kita membuat pengaturan untuk H2, ya. Maka semua yang ada H2-nya, tag H2 ini nanti langsung berubah sesuai pengaturan yang diberikan. Nah, ini namanya internal. Kalau inline tadi di dalam satu baris tag, ya. Kalau internal di dalam satu dokumen yang dituliskan pada bagian head, ya, pada bagian head. Jadi kalau body ini untuk konten dari HTML-nya, kalau head ini hanya sebagai metadatanya, ya. Itu. Sehingga yang ada di dalam head ini sebagian besar tidak terlihat di tampilan HTML-nya atau di tampilan websitenya, ya. Karena ini hanya untuk metadata. Jadi kalau kita buat style seperti ini ya nggak kelihatan, ya ini nanti nggak kelihatan ini. Di tampilan websitenya nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya perubahan dari H2 karena pengaruh adanya style yang di head, ya. Nah, itu internal style sheet. Jadi kita buat dalam satu dokumen. Ini hanya berlaku di dalam dokumen tersebut. Jadi kalau ada dokumen lain yang mau diformat sama, stylenya harus kita copy paste ke dalam dokumen baru tersebut, ya. Gitu. Nah, ini internal. Sedangkan yang ketiga itu adalah external style sheet. Yang namanya eksternal berarti dia menjadi file lain, ya, berada di luar dari dokumen HTML. Filenya itu nanti akan berekstensi .css, ya. Itu kalau dokumen webnya itu berekstensi .html, kalau untuk stylenya berekstensi .css, ya. Kemudian di dalam menambahkan ini kita tinggal masukkan perintah ini, ya, link rel style sheet type tag or css href nama file .css. Nah, tinggal memasukkan ini saja nanti sudah jadi atau sudah terkoneksi dengan dokumen HTML-nya, ya, atau di dokumen HTML itu sudah punya pengaturan dari style yang kita buat di dalam file terpisah, ya. Nah, ini nama file harus sama persis dengan nama file yang kita simpan atau yang kita berikan pada file CSS-nya, ya. Ini termasuk posisi folder, ya. Termasuk posisi folder. Nah, nanti secara lebih detail akan kita lihat di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini gambaran secara umum dulu di dalam materi desain web, khususnya CSS, ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada gambarannya. Nah, gambarannya ini kita membuat satu dokumen HTML yang di dalamnya ini ada nama file CSS-nya, ya. Nama file CSS-nya atau ada linknya ini tadi, ya, ada linknya ini tadi di dalam dokumen HTML yang kita buat, ya. Kemudian kita buat dokumen CSS. Nah, nama file CSS ini harus sama plek
dengan yang ada di sini, ya, termasuk posisi foldernya, ya, itu. Salah satu huruf saja maka pengaturan stylenya tidak akan terlihat, ya. Itu. Jadi satu HTML sendiri yang ada link CSS-nya, satu file pengaturan sendiri dari file CSS-nya, kemudian setelah itu digabungkan menjadi web page yang tampilannya sesuai dengan yang ada di dalam CSS, ya, yang diatur di CSS, kontennya yang ada di HTML. Ya. Nah ini gambarannya seperti itu. Jadi karena eksternal, ini nanti HTML-nya bisa banyak, ya. Jadi saya menggunakan CSS ini untuk 10 file HTML bisa, 100 file HTML bisa, ya, nggak ada masalah. Ya, ketika nanti stylenya ini diubah, 100 filenya akan berubah tampilannya semua di dalam tampilan webnya. Nah, ini lebih mempersingkat waktu ketika kita butuh merubah konsep tampilan dari websitenya, ya. Nah, ini tampilan atau contoh tampilan tanpa style dan dengan style, ya. Jadi di sini kalau tanpa style itu semua sama, ukurannya sama, bentuk hurufnya sama, ya, pengaturan perataannya sama, ya. Tapi dengan menggunakan style kita bisa bedakan ada yang tebal, ada yang merah, ada yang rata kanan kiri, ada yang rata kiri, ya. Beranda ini mau dibuat rata tengah bisa, ya. Nah, kalau melihat ini di sini paling tidak ada 1 2 3 4, ya. Paling tidak ada 4 atau 5 style untuk mengatur supaya tampil seperti ini, ya. Gitu. Nah, ini bedanya, ya. Walaupun sama-sama, filenya sama, tapi tanpa CSS dan dengan CSS mempunyai dampak yang signifikan, ya. Jadi kelihatan banget, ya. Lebih menarik yang pakai style. Nah itu, ya. Nah ini HTML dokumen dengan link file CSS. Nah menuliskannya, ya, seperti ini. Loh, kok ini tadi di dalam contohnya perintah di belakang, kok ini di depan nggak ada masalah. Yang penting ini satu bagian, ini satu bagian, dibolak-balik posisinya nggak masalah, ya. Mau relnya dulu boleh, mau hrefnya dulu boleh, mau type-nya dulu boleh, silakan, ya. Yang penting harus susunannya seperti ini, ada link, ada href, ada rel, ya, relationship modelnya, kemudian ada type-nya, jenisnya, ya, gitu. Dan nilainya harus tag or CSS kalau type, kalau relationship atau rel ini harus style sheet, dan kalau href itu harus nama file CSS-nya, ya, gitu. Nah, setelah kita gabungkan di dalam CSS-nya, di dalam HTML-nya, ya, HTML sudah kita gabungkan dengan CSS, maka nanti memanggil kelas yang kita buat itu dengan perintah kelas nama kelasnya, ya. Kalau bentuknya kelas berarti kelas nama kelasnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya buat satu kelas namanya titling, ya. Kenapa kok di sini ada EI-nya kok nggak langsung titling? Karena titling itu bisa jadi perintah, ya. Jadi kalau kita membuat kelas ataupun ID dengan bahasa Inggris, hati-hati karena itu bisa termasuk bagian dari perintah sehingga perintahnya tidak diizinkan untuk digunakan, ya. Jadi kalau paling aman itu pakai nama-nama bahasa Indonesia, misalkan judul, subjudul gitu malah aman, ya. Makanya di sini ada title ing, ya, supaya nggak dideteksi sebagai perintah, ya. Nah, di sini ada namanya dot titling. Dot titling itu pengaturannya adalah ukuran huruf diganti 16, ketebalan hurufnya ada, kemudian warna hurufnya hitam, dan transformasinya uppercase. Jadi kalau kita mengetikkannya itu kecil semua, maka dia otomatis jadi besar semua hurufnya, ya. Kalau kita berikan tag transform uppercase, ya. Nah, kalau pengen mengimplementasikan pengaturan ini di dalam suatu teks atau suatu objek, maka memanggilnya adalah menyisipkan linknya dulu, baru kelasnya dipanggil di dalam objeknya. Nah, karena ini pengen diimplementasikan ke paragraf, maka kelasnya ini dipanggil di dalam tag paragraf, ya. Jadi ada P kelas sama dengan title ing, ya. Maka nanti subjudul ini akan diubah ukurannya di 16, kemudian tebal, kemudian apa lagi tadi? Warnanya hitam dan huruf besar semua. Ya, jadi kalau ini diketikkan dengan huruf kecil semua, nanti otomatis jadi besar semua, jadi kapital semua, ya.
Gitu. Nah, ini contoh memanggil kelas ya dari penyisipan eksternal style sheet di dalam dokumen HTML ya. Gitu. Sehingga nanti kalau pengen membuat seperti ini ya kita atur dulu stylenya gimana nih. Oh, warna backgroundnya coklat, garis bagian atasnya putih, garis bagian bawahnya hitam, ya. Kemudian hurufnya tebal, bentuk hurufnya ini. Nah, kalau sudah kita atur stylenya semua, disimpan, kemudian dokumen HTML-nya dibuat, file CSS-nya disisipkan di sini, nanti akan jadi seperti ini, ya. Nah, ini di dalam pengaturan dari style-nya, ya. Baik, jadi di sini tadi ada contoh style yang nah ini berarti nanti kita harus membuat dua style ya. Satu untuk konten ya. Satu untuk konten, ini satu style, kemudian nanti satu lagi untuk konten ini ya. Konten apa namanya ini? Detail info misalkan ya. Jadi namanya yang pertama itu stylenya konten, yang kedua ini namanya detail info. Nah, nanti di dalam konten dan detail info itu nanti kita bedakan stylenya atau pengaturannya ya. Kemudian karena detail info ini juga masuk di dalam apa namanya bagian dari bagian dari paragraf ya. Maka nanti untuk memanggilnya itu tidak bisa langsung. Jadi contohnya saya pakai notepad aja ya biar cepat. Contoh penulisannya nggak contoh webnya, nanti contoh webnya lama malah. Nah, misalkan gini. Ini ada HTML, pertama kan gini ya, HTML, kemudian bla bla bla, ya, kemudian body, ya, kemudian kita buat paragraf. Hah? Oh iya 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 iya, oke 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 oke. Nah, ya, seperti ini misalkan, jadi di sini saya buat satu HTML ya, misalkan ya HTML, head dan lain-lain lah, kemudian body, kemudian paragraf. Nah, paragraf ini kita buat tulisannya, isinya ya, isinya semua yang ingin kita masukkan kita ketikkan semua ya. Kemudian setelah kita buat semua, yang berikutnya ini ditutup dengan P ya. Oh, titik dulu, kemudian detail info atau more info ya, misalkan bisa. Nah, kalau sudah ini ditutup dengan slash P ya. Nah, karena tadi ada dua kelas, yang pertama itu kelas konten dan yang kedua adalah kelas detail info. Untuk memanggil yang konten ini langsung ya. Untuk memanggil yang konten, di situ nanti langsung kita panggil di dalam kelasnya ya. Kelasnya kita panggil di dalam perintahnya ini ya. P spasi kelas sama dengan konten ini ya. Nah, ini pengaturan konten ini akan berlaku mulai dari awal sampai akhir paragraf ya. Secara otomatis berlaku untuk awal dan akhir paragraf. Nah, supaya ini berbeda, maka di sini kita tidak perlu membentuk baris, tidak perlu menjadikan baris baru ya, tapi di sini tinggal dipanggil aja perintah yang namanya span. Span kelas sama dengan detail. Titik ditutup dengan slash span. Karena itu berpasangan ya. Nah, ini. Jadi gini, kita membuat dua style. Yang pertama untuk konten, mengatur seluruh konten. Kemudian yang kedua kita buat style untuk detailnya saja, ya, detail infonya saja.
Nah, nanti memanggilnya untuk yang konten di sini karena berlaku dalam satu paragraf, maka kita panggil di dalam paragrafnya. Ya, P kelas konten. Nanti dari sini sampai sini akan terdampak oleh pengaturan konten. Nah, karena ada kelas tersendiri untuk pengaturan detail, maka di dalam penentuannya di sini kita panggil lagi. Memanggilnya dengan apa? Apakah dengan P? Tidak, karena itu bukan paragraf baru. Ya. Memanggilnya dengan span. Jadi span ini untuk memanggil kelas yang ada di dalam suatu objek. Ya, gitu. Nah, contohnya di sini objek paragraf. Objek H2 bisa, ya. Jadi intinya kalau mau dibuat dua pengaturan seperti pada contoh di dalam PowerPoint-nya, ya. Di sini nanti kita harus membuat dua kelas, satu kelas sendiri, satu kelas sendiri. Kemudian ini kita panggil dengan P, kelasnya kita panggil di dalam P, ya. Sedangkan ini kelasnya dipanggil di dalam PAM. Ya, saya kira itu, ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini di dalam mata kuliah desain web. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah pengetahuan dan pengalaman. Kemudian mudah untuk diingat-ingat juga, ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri dulu. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di lain waktu. Ya.